kumaha bapak-bapak, ibu-ibu sadayana? Damang, sehat semuanya? Agama Islam ini agama yang selalu mengedepankan jamaah, bersama, tidak egois dan sendirian. Betul? Makanya sholat yang paling afdal adalah sholat berjamaah. Puasa yang paling afdal 1 bulan penuh puasa yang berjamaah. Di malam-malam bulan puasa itu nanti ada lagi yang disebut dengan sholat tarawih, sholat berjamaah. Kalau ada majelis zikir yang dilaksanakan beramai-ramai, maka dalam hadis dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul berjamaah ramai-ramai di rumah Allah, maka perkumpulan itu menyebabkan nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka dibanggakan Allah. Zakarahumullahu fiman indah. Malam ini jamaah ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para alim, para ulama, para ajengan, para guru, para habaib, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya sendiri saja bisa atau tidak? Bisa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya yang dermawan, Abdurrahman bin Auf. Ada perempuan yang cerdas, setengah Islam ada di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berjuang sendirian, maka sesungguhnya spiritnya bukan spirit Islam. Termasuk acara malam ini bisa meriah, luar biasa, dan banyak yang biasa di luar. Ini adalah karena jamaah. Jamaahnya juga macam-macam. Ada yang tua mensupport, ada yang anak muda. Tadi yang memberikan kata sambutan anak muda. Lalu kemudian anak-anak muda yang mengawal saya dengan berbagai macam seragamnya, banyak sekali. Atributnya juga. Itu di mana jahitnya itu. Jadi berbagai macam bentuk peci, topi, logo, simbol, macam-macam modelnya. Tapi ketika niat baiknya satu, maka apa pesan Nabi Muhammad SAW? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan sampai kamu berpecah belah. Al jama'atu rahmah. Berjamaah itu rahmat. Wal furqatu azab. Kalau berpecah belah itu azab. Makanya musuh-musuh Islam, musuh NKRI paling senang kalau kita berpecah belah. Nama teorinya divide et impera. Makanya kerajaan-kerajaan itu tumbang bukan karena Belandanya kuat, tapi karena di dalam kita rapuh dan tumbang. Datanglah dia dari Amsterdam, dari Leiden, menghancurkan kita. Tapi kemudian kita bersatu. Pada tahun 1905 dipelopori oleh Haji Samanhudi. Di Solo ada orang-orang bisnismen, pedagang-pedagang
yang orientasinya bukan hanya sekedar bisnis dagang untung menang kaya, beli mobil beli rumah, tapi ada semangat persatuan. Mereka pun berkumpul membentuk apa yang disebut dengan Sarekat Dagang Islam. Jadi kalau mengatakan perjuangan Indonesia melawan Belanda hanya dipelopori oleh tokoh nasionalis, komunis, ini orang buta huruf sejarah. Dia tidak baca. Yang pertama kali organisasi memperjuangkan Islam adalah Sarekat Dagang Islam. Mereka dagang, jual batik di Solo, dan untungnya banyak. Tapi dia hanya tidak sekedar berpikir untung. Jadi pedagang-pedagang kita setelah hijrah itu dagangnya lanjut atau berhenti? Lanjut. Ini banyak sekarang pedagang bisnismen setelah hijrah berhenti. Gimana bisnisnya, Pak? Saya sudah serahkan pada Allah. Tidak benar. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum hijrahnya dia pedagang, maka setelah hijrah tetap dagang. Bedanya kalau dia dulu lintah darat, semua yang di air kalau naik ke darat itu nakalnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Yang dulunya riba, yang dulunya narkoba, yang dulunya pakai dukun, yang dulunya pakai pesugihan, babi ngepet, anjing jangan disinggung. Itu kalau sudah hijrah, maka dia tetap dagang, tetap bisnis. Gimana kamu bedanya sebelum ngaji dengan setelah ngaji? Dulu saya sebelum ngaji, Pak Ustadz, bisnis saya, ruko saya 100 pintu. Sekarang sejauh mata memandang. Ruko siapa? Nggak tahu punya siapa. Ya mesti punya kita. Kalau tidak akan diambil orang. Lalu kemudian pada tahun berikutnya tidak hanya sekedar dagangnya, berubah menjadi Sarekat Islam. Lalu kemudian banyak takhayul, bid'ah, khurafat. Dalam ejaan bahasa Indonesia lama, khurafat itu tulisannya coerapat. Maka singkatan itu disingkat dengan TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan risau dengan takhayul, bid'ah, khurafat. Akhirnya beliau pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, ingin mengembalikan umat kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuklah Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Umat Islam yang tercabik-cabik, terpecah-pecah, ingin dikembalikan kepada persatuan. Wa'tasimu bihablillah. Pada tahun 1923 maka terbentuklah Persatuan Islam. Jadi itu berturut-turut terus. 1905 Sarekat Dagang Islam, 1912 Muhammadiyah, 1923 Persis, 1926 Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta para ulama menunjukkan kebangkitan para ulama. Itulah dia Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah di Bukit Tinggi, Inyak Jaho dengan Inyak Canduang, membentuk apa yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti namanya. Lalu kemudian di Sumatera Utara, ibu kotanya Medan, ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Maksum namanya, murid-muridnya membuat organisasi. Karena ini sekarang sudah banyak terpecah belah, putus hubungan manusia dengan Allah, putus hubungan sesama manusia. Maka dibentuklah organisasi yang menghubungkan yang terputus, sambung menyambung, itu bahasa Arabnya wasal. Maka disebutlah dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930. Jadi dalam rentang 30 tahun
dari 1905 ke 1930, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, para ulama tidak hanya sekedar menjadi imam masjid, tidak hanya sekedar khutbah dan tausiah, tapi mereka punya kepakaran, keahlian, kecakapan di bidang organisasi. Lalu